Jangan lakukan ini saudara-saudara, karena inilah yang menghancurkan hidup keluarga, hidup pekerjaan, hidup dalam pelayanan, hidup sebagai orang beriman, yaitu membohongi sesama dan Allah dan diri sendiri. Jangan, hiduplah jujur, dituntun oleh roh kebenaran yang diberikan Tuhan pada kita. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Anda yang dari Indonesia, Anda yang dari Malaysia, Anda yang dari Timor Leste, Anda yang dari Australia. Semoga dimanapun Anda berada, roh kebenaran tercurah atas kita. Roh inilah yang memerdekakan kita dari segala tipu daya setan, dari segala kehancuran, dari segala luka-luka dan kepahitan. Roh inilah yang membawa kita pada keselamatan. Saudara-saudara, hari ini kalau Anda lihat wajah saya, wah cerah banget Romo, karena saya lagi bersyukur. Bersyukur kenapa Romo? Beberapa orang sakit yang saya doakan betul-betul mengalami kesembuhan. Puji Tuhan, saya tuh kalau orang-orang sakit sembuh tuh rasanya itu sukacita saya luar biasa. Terima kasih Tuhan, orang-orang ini Kau beri kembali kesempatan untuk memperoleh hidupnya yang sehat, untuk mengolah, untuk membenahi, untuk memberesi kehidupan mereka yang mungkin selama ini mereka bergulat dengan sakit penyakit sehingga hidupnya berantakan. Tapi dengan karunia kesehatan, Kau karuniai mereka ini hidup baru. Jadi kalau Anda sembuh, sebetulnya bukan sekadar selesai sakit penyakit Anda, tapi kesempatan baru dari Tuhan. Sebelum saya membahas tema yang luar biasa ini tentang roh kebenaran yang memerdekakan, izinkan saya mau menyapa para pelanggan-pelanggan baru nih. Mereka adalah Patricia Jualim, Atik Paula, Samarinda Purba, Elvina Wahid, Meliana Guntari, Ani Handi, Liana Selamet, Clara Alanpang, Megawati, Mariani Ojong. Itu beberapa pelanggan-pelanggan baru. Terima kasih Anda yang sudah berlangganan ke video-video Bible Learning ini, karena sangat membantu saya untuk karya pastoral saya, khususnya melayani orang-orang sakit di Rumah Teduh Suryo. Saudara-saudaraku, kalau Anda baca bacaan pertama lagi-lagi dari Kisah Para Rasul, kemudian juga bacaan Injil lagi-lagi dari Injil Yohanes. Kalau kita bacanya cuma begitu-begitu aja, rasanya bosenin banget. Saya yang berkhotbah setiap hari aja, yang bikin video setiap hari, aduh kayaknya nih kok temanya begitu-begitu lagi, berkutat-berkutat di situ-situ lagi. Harus dicari nih variasinya. Tapi kalau roh kebenaran menuntun kita membaca teks-teks ini, akan jadi beda. Misalnya, kalau di bacaan pertama saudara-saudara, bacaan hari ini, bacaan pertamanya cukup panjang. Diambil dari Kisah Para Rasul bab 17, ayat 15, ayat 22, sampai dengan bab 18 ayat 1. Itu panjang dibandingkan bacaan-bacaan sebelumnya. Sementara bacaan Injilnya diambil dari Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15. Pendek, tetapi ada sedikit problem di situ. Kalau dibaca cuman biasa-biasa aja. Saya mulai dari bacaan pertama. Kalau kita lihat saudara-saudara, ketika sidang di Yerusalem selesai, bagaimana gereja perdana yang hampir hancur berantakan disatukan. Perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, permusuhan yang sudah siap-siap meledak itu disatukan oleh Roh Kudus sehingga gereja menemukan jalan keluar terhadap masalah yang besar itu. Sejak saat itu kalau kita lihat saudara-saudara, perjalanan Paulus semakin yakin untuk pergi ke bangsa-bangsa lain. Misalnya dari bacaan hari Senin kemarin lah, Paulus ke Makedonia, Paulus ke Troas, Paulus ke Neapolis, Paulus ke Samotrake, Paulus ke Filipi. Kemudian hari ini Paulus ke Berea, kemudian Paulus ke Athena. Waduh Romo, itu kan itinerari jadwal perjalanan Romo Yosef besok bulan Juli. Bulan Juli saya akan ziarah
ziarahnya tapak tilas Santo Paulus ya ke kota-kota tadi itu. Doakan saya semoga perjalanan lancar bulan Juli nanti, supaya di sana saya bisa mengajar, saya tunjukin kepada Anda, ini loh Filipi, ini loh Efesus, ini loh Makedonia, ini loh Athena, gitu ya. Supaya kita semua tambah pintar bareng-bareng. Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah Anda sadar ketika baca Kisah Rasul 17 ayat 22? Pada waktu itu terjadi kerusuhan di Berea, sebuah kota. Ternyata terjadi kerusuhan, masyarakatnya, rakyatnya mungkin berdemo atau nggak seneng atau memusuhi Paulus, membuat Paulus menyingkir. Dikatakan Paulus pergi dari sana. Keadaan ini pasti bukan keadaan yang mudah buat Paulus. Tapi soal ditolak, diterima bukan hal yang aneh buat Paulus, sudah biasa buat dia. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai ke kota Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin menyusul Paulus. Wah, berarti di Athena ini Paulus sendirian. Mungkin dalam pelayanannya dia kewalahan sehingga orang-orang, ayo panggil Timotius, panggil Silas, temenin Paulus ini. Di Athena, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, Areopagus itu batu. Dikatakan, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Jadi karakter orang-orang Athena 2000 tahun yang lalu, orang-orang penyembah dewa-dewa. Dan mereka sangat tekun, sangat tertib, sangat menghormati dewa-dewanya. Patung-patung dewa, batu-batu, menhir-menhir, mereka kasih sesembahan. Mereka kasih makan pagi siang malam, mereka kasih minum pagi siang malam, mereka kasih korban-korban kambing domba, bunga-bunga, karangan bunga, dan wangi-wangian dupa-dupaan. Itu karakter orang-orang Athena. Mereka sangat suka beribadah. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Saudara-saudara, yang namanya dewa-dewa dalam peradaban kuno, dari sudut pandang kacamata sekarang adalah apa? Sebetulnya diri manusia, superego manusia. Manusia mau mencintai, mau dicintai, ada dewa cinta. Manusia mau kesuburan, ada dewa kesuburan. Manusia mau takut sama kematian, ada dewa kematian. Manusia kagum dengan binatang-binatang, ada dewa yang mengatur binatang-binatang. Apapun yang menjadi ideal manusia ataupun ketakutan manusia, ada dewanya. Jadi bagaimana sesibuk itulah orang-orang Yunani melayani para dewa mereka. Seolah-olah dewa-dewa ini menuntut mereka untuk melakukan persembahan demi persembahan. Nah, sampai-sampai saking mereka takut ada dewa yang belum ada perwakilannya, disebut aja kepada dewa yang belum dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Saudara-saudara, di sini inilah misinya Paulus. Paulus berani berdialog, mengkomunikasikan, merefleksikan apa yang dia imani dengan kehidupan yang dia hadapi. Bagaimana kehidupan orang-orang di Yunani yang begitu tekun, begitu saleh, mempersembahkan persembahan kepada dewa-dewa, takut kepada dewa-dewa, memuja dewa-dewa ini, tekun. Itu sebuah modal yang baik. Tetapi di situ Paulus melihat sebuah peluang. Mereka punya sebuah bekal untuk mengenal iman Kristiani. Maka di situ Paulus masuk tentang dewa yang tidak kamu kenal. Inilah yang akan aku perkenalkan kepada kamu. Dikatakan Allah telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Saudara-saudara, di sini Paulus berani meluruskan apa yang sudah dipraktekkan oleh orang-orang Yunani ratusan tahun. Diluruskan. Kesalehan mereka sudah benar. Kepercayaan mereka terhadap hal-hal di luar kemampuan manusia sudah benar. Mungkin arahnya belum tepat.
Jangan memuja dewa-dewa, patung-patung, gambar-gambar sedemikian rupa seolah-olah itulah dewanya. Tapi dikatakan oleh Paulus, iman Kristiani, Allah pencipta langit dan bumi tidak tinggal dalam kuil-kuil buatan manusia. Ia juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup, nafas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Di sini Paulus berani membandingkan antara Allah dengan dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang Yunani. Setiap dewa yang disembah itu punya spesialisasinya. Satu dewa berkuasa di satu sisi tapi tidak berkuasa di sisi yang lain. Kalau Anda familiar dengan kisah para dewa, bisa jadi dewa-dewa itu saling bermusuhan, saling membunuh, saling berkompetisi, saling bersaing-saingan, bahkan nggak bisa menguasai dewa yang lain. Buat Paulus, Allah yang disembah oleh iman Kristiani bukan Allah yang seperti itu, tetapi Allah yang maha kuasa, yang menguasai segala-galanya. Allah pemberi hidup, Allah pemberi nafas, Allah adalah segala sesuatu kepada semua orang. The God Almighty, Adonai Sabaoth, Tuhan segala Tuhan yang maha kuasa, berkuasa di atas tahtanya. Di sini mudah-mudahan bukan cuma orang-orang Yunani saja yang disadarkan oleh Paulus, tapi kita juga. Tuhan itu maha kuasa. Masalahku, problemku, sakit penyakitku, gak ada apa-apanya di balik kemahakuasaan Tuhan. Buat Tuhan tidak ada yang sulit, termasuk masalahku yang terbesar terberat sekalipun. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan semuanya ajaib di tangannya. Buat kita, maka aku berani mempercayakan diriku kepada Tuhan yang maha kuasa seperti ini. Maka setiap hari berdoalah, kuasailah pikiran, perasaan, tingkah laku, kuasai seluruh jalan hidupku Tuhan. Tidak ada yang terluput daripadanya. Siapa yang berani tipu-tipu, berani curang-curang, berani manipulasi sama Tuhan, hati-hati. Dilanjutkan. Dari satu orang saja Allah telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka serta batas-batas kediaman mereka. Bagaimana Paulus mengajarkan apa yang dilakukan oleh Allah yang Maha Kuasa ini buat semua umat manusia. Nah, dikatakan begini, maksudnya supaya mereka, manusia-manusia ini mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Saudara-saudaraku terkasih, ini sebuah teologi keselamatan. Karena apa? Di balik segala sesuatu hidup manusia ini, susah senang, kelahiran kematian, ada alam langit bumi ciptaan hewan tumbuhan, ada bencana alam bahkan termasuk ada kebahagiaan dan keberhasilan, ada suami, ada istri, ada imam, ada umat, ada anak-anak, ada orang tua dengan segala macam kompleksitasnya. Musim-musim yang sekarang di Indonesia musimnya lagi acak-acakan bukan? Di Jakarta masih hujan terus yang membuat Romo Yosef masih kehujanan terus. Dari rumah panas, di tengah jalan hujan, ya gimana ceritanya? Semua yang terjadi dalam kehidupan manusia, segala lika-likunya, diharapkan manusia bisa mencari Dia. Kata Paulus, syukur-syukur bisa menjamah dan menemukan Dia. Di segala tingkah laku kehidupan kita adalah sarana, pintu masuk manusia untuk menemukan Allah. Itu yang luar biasa saudara-saudara, keren ini. Walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Tuhan, Engkau tidak jauh. Aku yang menganggap Engkau jauh. Aku yang menganggap Engkau terlalu sulit bagiku. Engkau tidak terpahami. Engkau di luar jangkauanku. Sebetulnya Tuhan itu tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab Tuhan hanya sejauh doa. Kalau kita mau tutup mata, katupkan tangan, tundukkan semua kehidupan kita, Tuhan dirasakan sangat amat dekat. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah dikatakan oleh pujaga-punjagamu. Sebab kita ini adalah keturunan Allah juga. Allah adalah alasan dari semua. Kita ada, kita bergerak, kita hidup. Tuhan,
Kalau Engkau adalah alasan aku hidup, izinkan dalam hidupku aku bisa menemukan Engkau. Aku bisa menjamah Engkau. Aku bisa berelasi dengan dirimu. Nah, kemudian saudara-saudara, bagaimana Paulus melanjutkan nih? Setelah penciptaan, karya keselamatan, Paulus mencoba untuk menggagaskan bagaimana misteri Kristus yang mengajak manusia pada pertobatan. Kristus dalam penderitaannya, wafat dan kebangkitannya. Oh, panjang lebar Paulus bercerita di situ. Tapi apa yang terjadi? Begitu Paulus ngomong panjang lebar, dikatakan ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka mereka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Karena orang-orang Yunani ini seperti orang-orang Saduki, logika yang penting. Gak mungkin orang mati bisa hidup lagi. Buktikan, mana buktinya orang mati hidup lagi, turun dari surga, sharing cerita sama kita-kita ini. Tunjukin dong. Itu cara berpikir orang-orang Yunani. Iman mengatasi logika. Iman mengatasi akal budi. Meskipun akal budi diperlukan untuk beriman. Tapi ketika akal budi berhenti pada dirinya sendiri, gak bisa lompat pada iman yang seringkali berhadapan dengan kemustahilan, di situ iman menjadi mandek. Jangan sampai seperti itu. Oke, kita perlu berakal, kita perlu akal budi untuk beriman supaya nggak dibodoh-bodohin, supaya kita tahu apa yang kita percaya, kita mengerti apa yang kita imani. Itu sangat penting. Tapi kadangkala iman menuntut sebuah lompatan. Kadang-kadang orang gak berani melompat, berserah pada sesuatu yang kita pahami sebagai Allah dengan segala kemahakuasaannya. Melompat kadang-kadang bukan sekedar mengambil resiko, tetapi Tuhan, ke dalam tanganmu aku percaya. Romo, sebetulnya hidup taruhan ya Romo. Kita percaya Tuhan itu ada Romo. Kita hidup baik, kita nggak berdosa, kita nggak macam-macam, nggak korupsi, nggak pencabulan, nggak berzina Romo. Tapi ternyata ntar setelah mati, ternyata Tuhan nggak ada. Wah, itu kan kita kalah judi Romo. Saudara-saudara, hidup Kristiani tidak seperti itu. Tuhan Yesuslah yang memberi sebuah kepastian. Ada hidup setelah kebangkitan. Saudara-saudara, ditolak seperti ini, ya buat Paulus biasalah. Apakah Paulus gagal? Ternyata tidak. Karena di Athena dia berjumpa dengan seseorang yang bernama Dionysius dan Damaris. Laki-laki dan perempuan. Cikal bakal bagaimana gereja orang-orang beriman di Athena akan bertumbuh dan berkembang. Saudara-saudara, kembali ke tema tadi. Allah yang maha kuasa. Dia yang membuat kita ada, kita hidup, kita bergerak. Dalam dialah kita ini terarah. Dia tahu segala-galanya. Dia menguasai segala-galanya. Maka dari itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang roh kebenaran yang membawa kita pada kebenaran. Anda apakah tipe orang yang enak dibohongin? Ketika pasangan Anda bohong, anak Anda bohong, orang tua Anda bohong, teman sahabat Anda bohong, pastor Anda bohong, atau umat Anda bohong, Anda seneng gak? Kadang kita kecewa, karena dengan kebohongan itu, meskipun diakhiri dengan hehehehehe, tapi ada kepercayaan yang terluka, ada kepercayaan yang makin rapuh di situ. Ya gimana kalau omongan suami, omongan istri gak pernah bisa dipegang, omongan anak misalnya kena obat-obatan, wah bertobat, ntar kena lagi, nyesek kita, udah habis banda, habis harta, dibohongin lagi. Betul Romo. Orang manusia seringkali sesamanya dia bohongin, orang tuanya dibohongin, orang-orang tercintanya dia yang udah sayang banget, udah memberikan segala-galanya, berkorban segala-galanya aja masih bisa dibohongin. Coba, itu namanya manusia tuh. Maka manusia membutuhkan roh kebenaran supaya tidak hidup dalam kebohongan. Kebohongan membuat manusia takut, cemas, khawatir, takut kebohongannya kebongkar, bukan? Korupsi, emangnya uang hasil korupsi itu nggak bikin deg-degan? Kalau kebongkar, habis semua itu. Dia harus cari jalan-jalan gimana untuk menutup mulut ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, mintalah roh kebenaran yang memerdekakan. Kalau sama Tuhan, mana bisa Tuhan dibohongin?
Kita semua harus jujur di hadapan Tuhan. Dan yang paling parah saudara-saudara, pasangan bisa dibohongin, anak, istri, manusia sesama bisa dibohongin. Tapi yang paling mengerikan adalah manusia bohong dengan dirinya sendiri. Itu yang paling pahit sebetulnya. Dia udah tahu dia nggak bisa bohong sama dirinya sendiri, tapi dia mencoba menyangkal, denial. Oh enggak kok. Dia sedang berbohong dengan dirinya sendiri. Kalau manusia sedang berbohong dengan dirinya sendiri, dengan sesamanya, dan juga dengan Allah, hidupnya siap-siap hancur. Jangan lakukan ini saudara-saudara, karena inilah yang menghancurkan hidup keluarga, hidup pekerjaan, hidup dalam pelayanan, hidup sebagai orang beriman, yaitu membohongi sesama dan Allah dan diri sendiri. Jangan, hiduplah jujur, dituntun oleh roh kebenaran yang diberikan Tuhan pada kita. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Terima kasih untuk para pelanggan, untuk yang nge-like, untuk yang nge-share, untuk yang kasih komen. Terima kasih, itu sangat berarti buat perkembangan channel YouTube ini. Bye-bye.